Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Naufal Adam Basyair, mahasiswa tahun 2 dengan NPM akhir 218 dari grup B tutor 7. Di sini saya akan melakukan pembuatan video skills lab tentang anamnesis dan juga pemeriksaan fisik pada pasien diabetes mellitus. Yang pertama saya akan melakukan anamnesis terlebih dahulu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik itu, untuk hari ini saya akan melakukan waist circumference measurement. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian kaki dan juga pemeriksaan neuropati. Mungkin bisa dimulai saja ya dok ya. Baik Ibu, silahkan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Naufal, dokter yang berjaga pada klinik pada siang hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Lalu umur Ibu berapa? Kalau pekerjaan sehari-hari apa, Bu? Kalau tempat tinggal sekarang di mana ya, Bu? Ya, baik Ibu. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penyakit Ibu dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang mengenakan. Namun saya harap Ibu bisa kooperatif agar memudahkan saya untuk menegakkan diagnosis ya, Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu. Kalau untuk keluhan utamanya sendiri apa ya, Bu? Baik, kalau keluhan-keluhan seperti kalau buang air kecil, apakah urinnya itu berlebih, Bu, akhir-akhir ini? Tidak ya. Kalau rasanya ingin terus makan atau ingin terus minum, Bu, haus berlebihan seperti itu? Ya, ya. Kalau ingin makan yang manis-manis terus? Baik. Kalau ada penurunan berat badan, Bu? Ada. Padahal nafsu makan malah meningkat ya, Bu ya? Kalau ada perasaan lemah, lesu gitu, Bu? Tidak. Kalau kesemutan, Bu, mungkin di bagian kaki, tangan. Tidak ya. Kalau Ibu akhir-akhir ini kalau luka itu cepat sembuh atau mungkin lebih lama lukanya sembuhnya? Tidak ya, Bu ya. Gatal-gatal, Bu, di kulit? Tidak. Kalau pandangan kabur? Tidak ya. Kalau mohon maaf, Bu, sebelumnya di bagian kemaluan ada rasa gatal mungkin? Tidak ada ya. Lalu tadi gejala tadi Ibu itu munculnya kapan ya, Bu? Pertama kalinya. Terus menerus ya, Bu, munculnya. Ada nggak, Bu, kondisi tertentu atau waktu tertentu gejalanya itu malah berkurang atau mungkin bertambah parah? Tidak. Kalau penyakit Ibu sebelumnya pernah punya penyakit apa, Bu, mungkin sebelumnya? Pada saat kapan, Bu? Umur berapa kalau boleh tahu? Penyakitnya cukup lama itu. Lalu obat-obatan yang Ibu konsumsi mungkin sebelum ini? Atau mungkin pada saat timbul gejala ini Ibu sudah mengonsumsi obat-obatan? Tidak ya. Ibu pernah dirawat? Tidak. Ibu pernah punya riwayat penyakit jantung, Bu? Enggak. Darah tinggi, Bu? Kolesterol? Enggak ah. Kalau di keluarga Ibu ada yang punya penyakit yang darah tinggi, Bu? Enggak. Kolesterol? Jantung? Enggak. Kalau di keluarga Ibu ada yang anggota keluarganya berlebih berat badan, Bu? Berat badannya berlebih? Tidak ya. Kalau di keluarga Ibu ada yang punya penyakit diabetes? Kakak atau adik? Adik ya. Itu sejak kapan, Bu? Udah ketahuannya? Udah lama ya. Kalau Ibu makanan sehari-harinya itu suka goreng-gorengan atau sayuran atau buah-buahan atau mungkin yang di sup atau gimana ya, Bu ya? Sehat ya? Kalau sehari 3 kali berapa makan, Bu? 3 kali? 3 kali makan. Kalau ngemil suka, Bu? Kalau ngemilnya tuh biskuit atau permen atau ciki atau gimana, Bu? Yang manis-manis? Manis-manis ya. Kalau Ibu bekerja itu naik mobil atau jalan kaki atau gimana, Bu? Kalau olahraga, Bu, seminggunya sering nggak? Cukup sering. Olahraga jalan pagi ya. Kalau Ibu di pekerjaan Ibu berarti di kantor ya, Bu ya? Di kantor ya. Oke, baik. Jadi sebelumnya tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, Bu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk
menegakkan diagnosis. Jadi mungkin pada pemeriksaan fisik ini akan ada rasa sedikit tidak nyaman, tapi saya harap Ibu bisa berkooperatif untuk kita sama-sama untuk meyakinkan saya menegakkan diagnosisnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik dok, di sini tadi setelah saya lakukan anamnesis, saya akan lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan fisik ini yang pertama ada pemeriksaan antropometri, tinggi badan, berat badan, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan penghitungan BMI, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan lingkar pinggang, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah atau blood pressure. Setelah itu ada pemeriksaan kulit dan juga ada pemeriksaan neuropati pada kaki. Nah, baik dok, setelah tadi dilakukan anamnesis, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tadi sudah dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan juga pemeriksaan tekanan darah. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan lingkar pinggang. Jadi ini ada measurement tape. Measurement tape ini digunakan untuk menghitung lingkar pinggang pada pasien. Jadi untuk mengukuran lingkar pinggang diukur itu antara iliac crest dan juga tulang rusuk paling bawah. Mohon maaf Ibu, saya izin untuk mengukur lingkar pinggang Ibu ya Bu ya. Baik. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Maaf dok. Jadi pada saat pengukuran lingkar pinggang itu, measurement tape itu tidak boleh terlalu menekan ke permukaan kulit karena dikhawatirkan akan mengurangi lingkar pinggangnya. Lalu pasien itu diminta untuk tarik nafas terlebih dahulu, lalu pada saat tarik nafas dan pada saat pengeluaran nafas itu langsung diukur lingkar pinggangnya. Jadi sebelum ditempelkan, lalu pasien menarik nafas dan juga pada saat pengeluaran nafas itu langsung dilihat berapa ukuran lingkar pinggangnya. Seperti itu. Lalu pada ibu ini telah diukur lingkar pinggangnya itu 98. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan skin atau pemeriksaan kulit. Nah, pemeriksaan pada kulit ini saya akan lakukan pemeriksaan apakah adanya acanthosis nigricans, di mana pemeriksaan acanthosis nigricans ini terletak pada bagian lipatan pada tubuh pasien. Contohnya itu pada ketiak atau pada bagian belakang leher. Di sini saya akan mengecek bagian belakang lehernya. Maaf Ibu. Pada bagian belakang leher tidak ditemukan adanya bercak kehitaman, artinya pasien tidak mengalami acanthosis nigricans. Lalu saya akan juga melakukan pemeriksaan kulit tambahan, namun pasien itu harus berbaring terlebih dahulu. Baik dok, sini pasien sudah dalam keadaan berbaring. Lalu selanjutnya saya akan mengecek apakah ada lipodystrofi pada bagian terutama insulin injection, yaitu pada bagian perut, pada bagian lengan, atau pada bagian paha. Dan di sini tidak terdapat tanda-tanda lipodystrofi atau kelainan bentuk gitu. Lalu selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan kaki, di mana pada pemeriksaan kaki ini saya akan melakukan general inspection terlebih dahulu, apakah kakinya intact, lalu tidak ada ulcer dan tidak ada kalus pada kakinya. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan
pembuluh darah, yaitu saya akan melakukan pulsasi pada bagian dorsalis pedis dan juga posterior tibialis. Pertama saya akan lakukan pulsasi pada bagian dorsalis pedis di bagian atas kaki, lalu agak ke dalam dan agak inferior itu ada posterior tibialis. Di bagian dalam sini. Baik, pulsasinya sudah terasa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan neuropati. Untuk yang pertama adalah pemeriksaan suhu. Ini adalah air dingin dan saya akan tempelkan ke bagian telapak kaki dari pasien. Bapak, ini ada air dingin yang akan saya tempelkan. Nanti Ibu, apakah Ibu merasa ya? Apakah terasa, Bu, dinginnya? Terasa. Kalau yang ini, apakah terasa, Bu, dinginnya? Ada perbedaan rasa nggak, Bu, antara kaki kanan dan kiri? Sama ya? Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan neuropati. Ini suhunya oleh air hangat. Ibu, apakah terasa? Terasa. Kalau yang ini bagaimana, Bu? Terasa? Terasa. Baik. Apakah ada perbedaan rasa, Bu, antara kaki kiri dan kaki kanan? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan neuropati menggunakan monofilamen. Nah, untuk pemeriksaan monofilamen ini ada site-site tertentu yang harus saya raba atau saya tes, yaitu pada ibu jari, pada jari tengah, dan juga di bagian telapak kaki bagian atas. Bu, kalau di bagian sini apakah terasa? Terasa. Bagian sini terasa, Bu? Baik. Bagian sini? Kalau yang ini gimana, Bu? Ini terasa, Bu? Selanjutnya saya akan pindah ke kaki yang sebelah kiri. Ibu, ini terasa? Ini terasa, Bu? Ini terasa? Ini terasa, Bu? Ini terasa? Baik, sudah. Lalu, apakah, Bu, ada yang di sini tadi ada beberapa yang nggak kerasa ya, Bu? Dan yang kaki kiri ada yang beberapa juga yang tidak terasa ya. Ya, baik. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan garpu tala untuk pemeriksaan neuropati yang ketiga. Ini saya akan benturkan ke benda keras terlebih dahulu, yaitu ke meja. Selanjutnya, bagian yang tidak bercabang ditempelkan ke telapak kaki pasien. Ke site yang sama dengan site yang untuk monofilamen. Terasa, Bu, getarannya? Ini terasa, Bu, getarannya? Ini terasa? Ini terasa. Baik. Lalu akan saya lakukan hal yang sama ke kaki yang sebelah kiri. Bu, ini terasa getarannya? Ini terasa? Ini terasa? Ini terasa, Bu? Ini terasa? Baik, apakah ada perbedaan terasa getarannya, Bu, antara kaki kanan dan kaki kiri? Tidak ada. Baik, kalau begitu sudah selesai untuk pemeriksaannya. Baik, Dok, untuk pemeriksaan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik pada pasien ini telah selesai untuk diabetes mellitus. Mungkin sekian dari saya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.